Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah kelas 7A, B, dan C. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini materinya adalah melihat lagi materi yang sudah Ibu berikan, yaitu tentang struktur teks prosedur. Kali ini kita akan menelaah struktur kebahasaan teks prosedur. Baiklah anak-anakku, marilah kita lihat Quran surat Ibrahim ayat 14, yang artinya kalimat yang baik itu ibarat pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya di setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat, dan perumpamaan kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi dan tidak dapat tegak sedikit pun. Nah, anak-anakku, kali ini struktur kebahasaannya diantaranya adalah penggunaan kalimat perintah, penggunaan bentuk pasif atau kalimat pasif, penggunaan kriteria atau batasan, penggunaan keterangan cara, alat, dan tujuan. Marilah kita bahas satu persatu penjelasan-penjelasan dari kalimat-kalimat tersebut yang terdapat di dalam teks prosedur. Yang pertama adalah penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya menggunakan partikel la dan partikel kan. Contoh: 1. Masukkan 250 cc air mineral ke dalam panci. 2. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. 3. Potonglah buah membentuk dadu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan bentuk pasif. Dalam teks prosedur, bentuk pasif biasanya digunakan untuk memberikan saran atau peringatan. Bentuk pasif menggunakan awalan di dan ter. Contoh: 1. Sebaiknya adonan yang sudah direbus didiamkan selama 2 jam. Nah, kata direbus itu adalah merupakan bentuk pasif. Kemudian yang kedua, setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Nah, kata dipupuk itu adalah bentuk pasif. Kemudian yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Kalimat dan keterangan dalam teks prosedur harus merinci atau harus rinci dan jelas batasannya. Hal ini bertujuan agar pembaca mudah mengikuti atau melakukan apa yang ditulis. Kalimat batasan diantaranya sampai, hingga. Contoh: tanpa batasan, angkat kaki kanan. Kemudian dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Jadi dengan batasan di sini yaitu dibatasi ukurannya dalam suatu penggunaan kriteria atau batasan. Kemudian yang keempat, penggunaan kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Kata keterangan disebut juga adverbial. Contoh 1 di sini adalah keterangan cara. Contoh: A. Bungkuslah adonan dengan rapat. Kemudian B. Ikat tali rapia dengan cara menyilang. C. Minum cairan tersebut tanpa diaduk.
Kemudian yang kelima adalah penggunaan kalimat saran dan kalimat larangan. Contoh kalimat saran di sini adanya sebaiknya, seharusnya, semestinya, dan hendaknya. Contoh, sebaiknya sebaiknya tambahkan baking soda agar adonan mengembang. Nomor 2, kalimat larangan terdiri dari kata jangan, hindari, jika tidak. Contoh, A. Jika kamu tidak melakukan secara perlahan akan membahayakan otot leher. Kemudian yang B, ingat, jangan lakukan gerakan cepat. Yang keenam, penggunaan kata hubung, pelepasan, dan kata acuan. Kata hubung atau yang sering kita kenal dengan sebutan konjungsi. Konjungsi waktu berupa penjelasan proses. Setelah itu, kemudian, lalu, berikutnya, dan tahap yang kedua, tahapan yaitu menentukan tahapan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Contoh, setelah selesai, bilas kain dengan menggunakan air dingin. Misalkan dengan kata kemudian, contohnya, setelah dingin, kemudian minuman jahe itu diminum. Nah, sekarang contoh kalimat pelepasan. Menghilangkan bagian kata atau frase dalam satu kalimat tanpa mengubah isi atau maksud dari kalimat tersebut. Contoh, masak tepung dan santan selama 30 menit. Aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna coklat. Kata acuan, kata ini, itu, tersebut. Kata tunjuk terkait benda dan proses yang dilakukan. Contoh, buatlah motif pada kain dengan mengikat kain. Rebus air dalam panci sampai mendidih. Basahi kain itu lalu buat motif. Jadi basahi kain itu adalah kata acuan, menunjuk pada kain. Kemudian penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i di sini contohnya, jemur kain yang telah diwarnai sampai kering. Nah, kata diwarnai adalah memberikan warna, yaitu akhiran i. Kemudian nomor 2, taburi roti yang sudah dimasak dengan keju parut. Nah, kata taburi itu adalah akhiran i. Kemudian contoh akhiran kan. Di sini ada tuangkan air panas ke dalam gelas. Nah, kata tuangkan itu adalah akhiran kan. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran. Nah, kata gunakan adalah kata berakhiran kan. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kita mempelajari materi struktur kebahasaan, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan Ibu minta kerjakan tugas dan latihan di sini. Ini ada di buku paket pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Nah, di sini latihannya adalah buat kalimat perintah dengan memadukan kata kunci yang ada pada tabel. Lakukan seperti contoh. Misalkan, aduk adonan mengental. Aduk adonan sampai mengental. Nah, kata sampai di sini adalah batasan, ya, batasan. Dibatasi sesudah mengental berarti tidak dilakukan pengadukan kembali. Kemudian dilanjutkan,
Nomor selanjutnya silakan dikerjakan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian latihan yang kedua adalah memperbaiki kalimat yang belum dilepaskan pada kolom kiri. Lihat contoh kurang tepat. Nah, diperbaiki dengan yang ada di sebelah kanan. Bersihkan sepatu dengan lap basah dan keringkan. Setelah sepatu kering, semir dengan menggunakan kain. Di sini perbaikannya adalah bersihkan sepatu dengan lap basah dan keringkan. Kemudian semir dengan menggunakan kain tebal. Bisa dilihat pada kalimat yang ada di kolom kiri itu kalimatnya sangat boros ya, pemborosan kata, dan diperbaiki di pelepasan. Berarti pelepasan itu ada salah satu kata yang dilepaskan. Nah, itu saja anak-anakku. Silakan dikerjakan dan kirimkan, upload filenya di Google Form ya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.